Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat malam, selamat berakhir pekan buat kita sekalian. Senang rasanya karena kembali kita boleh berjumpa di akhir pekan ini dalam bersama untuk kembali akan menyatu dalam persekutuan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita bersyukur bahwasanya satu pekan ini kita boleh lewatkan lagi dan kita akui semua karena kemurahan dan kasih setia Tuhan yang terus dinyatakan bagi kita, melingkupi kita sekalian, hingga kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Kita mensyukuri semuanya itu. Mari saat ini dalam persekutuan kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Olehnya itu, saya mengajak kita sekalian untuk berdoa. Kita berdoa. Di kesempatan ini ya Allah, dalam persekutuan kami datang bersyukur kepadamu atas segala kebaikan yang terus kami alami dalam hidup kami yang daripada Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan, kami kembali menyatu dalam kerinduan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami akan dituntun, diarahkan oleh firman-Mu yang hendak kami baca dan renungkan bersama. Olehnya itu Tuhan, tolonglah kami dalam tuntunan karya Roh Kudus untuk dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan baik dan benar untuk selanjutnya kami pahami dan kami lakoni dalam hidup ini. Mohon ampun atas salah dan dosa kami. Bersabdalah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, bacaan kita saat ini saya ambil dari surat 1 Petrus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-13 hingga ayat yang ke-16. 1 Petrus pasal 1 ayat 13 hingga ayat 16 berbunyi, "Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkannya kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus." Amin. Diberkatilah sekalian kita yang terus hidup mencintai firman Tuhan dalam seluruh waktu dan keadaan kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dapatkah saya dan Bapak Ibu kita sekalian menjadi kudus seperti Allah? Setelah membaca nats ini, pertanyaan ini bisa saja menjadi pertanyaan dari dalam hati kita. Dapatkah kita kudus? Akan tetapi ketika kita memperhatikan ayat-ayat berikutnya, kita tahu bahwa ternyata kita telah menjadi kudus karena dikuduskan kembali. Kudus di sini kita harus pahami, bukanlah berarti tak berdosa. Karena manusia, saya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pasti berdosa. Akan tetapi kudus di sini kita pahami bahwa kita sekalian telah dispesialkan, dikhususkan, atau ditersendirikan di dalam karya Allah lewat Yesus Kristus Tuhan kita di kayu salib. Saya pernah mencontohkan bahwa ada barang-barang yang kita miliki, yang kita khususkan, kita spesialkan. Sehingga itu kita perlakukan spesial dan tidak sembarangan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, awalnya
kita manusia kudus adanya. Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Namun, manusia mencemplungkan dirinya ke dalam lumpur dosa hingga menjadi tidak kudus. Hanya oleh kasih karunia dan anugerah Allah, kita telah dibersihkan dari lumpur kotor itu, yakni lumpur dosa. Dan alat yang dipakai Allah untuk membersihkan kita, atau air yang dipakainya, adalah air yang tak ternilai, yakni darah Kristus. Jadi ini berarti bahwa melalui penebusan dalam karya Yesus Kristus, kita kembali kudus. Karena itu kita harus tahu proses kita ini berlangsung sangat mahal. Dalam ayat yang ke-19 dikatakan, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dengan inilah kita diproses menjadi kudus. Nilai kita sangatlah mahal. Karena itu kita harus ingat. Dengan nilai inilah, dengan posisi ini, keberadaan kita inilah, kita harus terus ingat hidup kita ini telah dikuduskan oleh Allah. Karena itu jangan kita berlakukan sembarangan. Jangan kita hidup sembarangan. Tetapi kita mestinya kudus seperti Allah kita yang adalah kudus. Kita memang berasal dari dunia. Akan tetapi, kita harus tampil berbeda. Tampil berbeda karena kekudusan kita. Tak boleh seperti dunia. Karena kita kudus adanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari menyadari kedudukan kita ini sebagai anak-anak yang telah dikuduskan. Anak-anak Allah yang telah dikuduskan. Kita sudah dipanggil dan dipilih. Kita sudah dikuduskan. Kemudian, saya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita sekalian diutusnya ke dunia ini. Kita sekarang ada di dunia. Tetapi kita tak boleh serupa dengan dunia. Jika dunia onar, kita dipanggil untuk membawa damai. Kalau dunia korup, saya dan kita sekalian dipanggil untuk membawa kejujuran. Kalau dunia tidak adil, kalau dunia diskriminatif, kita harus menampilkan dan melakukan keadilan. Ini baru saja kita dalami dalam perenungan kita di ibadah minggu kemarin. Kita harus berbeda. Kalau anak-anak muda dunia ini hidup sebebas-bebasnya dengan segala sesuatu yang dilakukan yang tidak berkenan, narkoba, seks bebas, dan lain sebagainya, maka anak muda Kristen yang telah dikuduskan harus hidup berbeda. Kita melakukan semuanya karena jati diri kita yang kudus oleh kasih karunia Allah. Bukan kita melakukan supaya kita memperoleh keselamatan. Tetapi kita melakukan semuanya ini karena kita mengetahui kita telah dikuduskan. Sehingga jati diri kita yang telah dikuduskan itu kita harus ekspresikan. Kita harus lakoni. Jadi kita melakukan itu karena kita sudah kudus. Dan bukan supaya kita kudus. Ingatlah,
Kita adalah anak-anak Allah yang telah dikuduskan. Hiduplah sebagai anak-anak yang kudus itu. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kekuatan firman-Mu yang telah kami baca dan telah kami renungkan bersama dalam persekutuan kami malam ini. Sekiranya kami terus mengingat jati diri kami sebagai anak-anak-Mu yang telah Engkau kuduskan, sehingga kami benar-benar hidup dalam kekudusan, sebagaimana Engkau Allah kami yang adalah kudus. Sehingga hidup ini kami hidupi benar-benar sesuai dengan kualitas kekudusan itu. Kami tidak sembarangan, dan kami terus menyatakan itu, sehingga terus mewujud kesaksian hidup kami sebagai anak-anak-Mu yang telah Engkau kuduskan. Kami menghampiri Dikau ya Allah kami dalam syukur kami saat ini. Mensyukuri satu pekan yang telah kami lewati. Dan kami terus menyerahkan seutuhnya hidup kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan terus lindungi kami. Dan Tuhan terus lawat kami dalam seluruh keberadaan kami masing-masing. Lihatlah kami yang bersekutu saat ini Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan kehidupan kami. Tuhan, Engkau sanggup mengatasi segala sesuatu yang membuat kami bergumul. Dan Engkau yang dapat mengerjakan segala yang terbaik dalam hidup kami. Karenanya kepadamu kami terus menyandarkan seluruh hidup kami ini. Kami berserah diri ke dalam tangan kuasa kasih Tuhan. Mohon ampun atas salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat bermalam minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.